Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Tentunya kita tidak bosan-bosannya ya untuk mempelajari akan Alkitab. Dan judul pada saat ini adalah Futurism dan Historicism. Dan tentunya ini merupakan terusan daripada seri pengetahuan tentang akhir zaman dan akan membahas khususnya tentang nubuatan-nubuatan Alkitab. Mengapa ini perlu? Oleh karena ini akan menunjukkan kepada kita posisi di mana kita berada saat ini. Tujuannya adalah untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus yang telah mati di kayu salib agar supaya kita bisa diselamatkan. Jadi ada dua universitas ini, kalau saya boleh katakan, Universitas Historicism dan Universitas Futurism. Universitas Historicism ini saudara buka di Wikipedia, saudara bisa membaca secara detail, ada semua di sini, dan kalau saudara buka lagi Futurism di Wikipedia, saudara bisa membaca juga di sini sejarahnya dan deskripsinya. Dan kalau kita lihat, telusuri lebih jauh lagi, Universitas Futurism ini, dosen-dosennya adalah, salah satunya adalah John Hagee, dan Jack Van Impe, Hal Lindsey, Tim LaHaye, dan masih banyak yang lain. Dan kalau kita lihat dosen-dosen daripada Universitas Historicism adalah siapa coba? Martin Luther dari Gereja Lutheran Church dan John Calvin dari Presbyterian Church, John Wesley dari Methodist Church, Isaac Newton, scientist Charles Spurgeon, seorang English Baptist preacher. Jadi dua-dua memiliki tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan populer ya. Coba kita lihat bagaimana kedua faham ini menginterpretasi akan nubuatan dalam Alkitab. Yang pertama yang akan kita lihat adalah Daniel pasal 2. Jadi saya tidak akan menjelaskan patung ini secara rinci, saya hanya akan menjelaskan perbedaan pengertian antara kedua faham ini. Jadi kalau kita klik ini, kita lihat secara lebih besar lagi. Jadi di sini di jari-jari kaki ini, inilah perbedaan utama antara kedua faham ini. Jari-jari kaki ini bagi kaum historis, mereka menganggap bahwa ini adalah 10 kerajaan Eropa yang muncul sesudah kejatuhan kerajaan Roma. Tapi bagi mereka yang menganut faham Futurism, mereka mengartikan jari-jari kaki ini sebagai Uni Eropa yang saat ini kita kenal ya. Namun bagi mereka yang menganut faham Historicism, mereka tidak mengenal celah waktu. Jadi semua kerajaan-kerajaan atau semua nubuatan ini berlangsung terus-menerus, tidak ada gap. Tapi bagi mereka yang menganut faham Futurism, mereka mengatakan bahwa ada gap antara kejatuhan kerajaan Roma sampai dengan munculnya Uni Eropa. Itu perbedaan utamanya. Dan kalau kita lihat Daniel pasal yang ke-7 ya. Daniel pasal yang ke-7 sama juga dengan Daniel pasal yang kedua. Jadi perbedaan utamanya hanya pada tanduk-tanduk yang ada pada naga ini. Jadi naga ini kan kerajaan Roma. Dan sesudah itu ada 10 tanduk sama dengan 10 kerajaan. Bagi kaum historis, 10 tanduk ini melambangkan 10 kerajaan yang akan muncul. Dan bagi kaum futuris, mereka menganggap bahwa 10 tanduk ini adalah Uni Eropa. Dan perbedaannya adalah pada 10 tanduk ini akan muncul tanduk kecil. Dan bagi kaum historis itu mengacu kepada Roma Kepausan yang akan menguburkan 3 kerajaan pada saat itu. Namun bagi kaum futuris, ini tanduk kecil ini adalah seorang antikristus yang akan muncul di kemudian hari. Dan bagi kaum historisis, mereka mengatakan bahwa tanduk kecil ini sudah muncul pada saat itu, pada waktu 10 kerajaan itu muncul, sudah kejatuhan bangsa Roma dan sudah terjadi di masa lampau. Jadi sangat berbeda dari periode penggenapan nubuatan itu saja sudah sangat berbeda. Sekarang kita akan lihat bagaimana interpretasi kedua paham ini terhadap nubuatan-nubuatan yang lain. Kita lihat sekarang nubuatan Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 itu adalah nubuatan 70 minggu ya.
Jadi kalau kita lihat ini adalah paham historicism yang mengatakan bahwa 70 minggu itu terjadi pada tahun 457 dan berakhir pada tahun 34 after Dominion. Jadi secara berurutan itu terjadi. Namun bagi paham futurism, mereka mengatakan bahwa 69 minggu ini memang terjadi pada saat itu, namun minggu yang terakhir daripada 70 minggu nubuatan ini tidak terjadi pada saat itu, melainkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau tadinya dia ada di sini, 70 minggu bagi kaum historis, bagi kaum futuris, itu akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah perbedaan pokok antara futuris dan historis dalam menginterpretasi Daniel pasal 9. Coba kita pindah sekarang ke Wahyu pasal 2 dan 3. Wahyu pasal 2 dan 3 itu surat kepada ketujuh jemaat. Kedua paham ini sepakat sama, jadi itu mengacu kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan mengacu juga kepada 7 fase dalam sejarah kekristenan. Nanti di Wahyu pasal 4 ayat 1, di situ baru ada perbedaan yang sangat besar antara kedua paham ini. Jadi ayat yang pertama, kaum futuris mengatakan bahwa Rasul Yohanes ini di-raptured atau diangkat dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, semua nubuatan-nubuatan sesudah itu adalah nubuatan-nubuatan yang belum terjadi dan akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun bagi kaum historis, mereka mengatakan bahwa hanya dalam bentuk khayal saja Rasul Yohanes diangkat ke kerajaan surga. Oleh karena jari-jarinya masih ada di Pulau Patmos. Coba kita lihat pasal yang ke-6. Ini adalah pembukaan 7 materai. Kaum futuris mengatakan bahwa ini semua terjadi sesudah rapture itu pada 7 tahun masa penganiayaan yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi kaum historis mengatakan ini sebetulnya pembukaan 7 materai ini sudah terjadi di masa lampau ya. Sudah terjadi di masa lampau, yaitu terjadi ketika untuk kuda putih, yaitu penyebaran agama Kristen yang penuh dengan kemenangan saat kerajaan Roma masih memerintah, itu pada abad pertama. Jadi ada di daerah sini ya. Kemudian kuda merah itu melambangkan penganiayaan mula-mula terhadap gereja Kristen, jadi yang dilakukan oleh Nero pada saat itu. Dan kemudian kuda hitam ini adalah masa kompromi, yaitu ketika Raja Konstantin masih memerintah, bahkan dia sendiri memasuk Kristen. Dan kuda pucat ini yang ditunggangi oleh penunggang yang bernama Death atau mati, itu melambangkan sejarah Kristen ketika masa penganiayaan ini terjadi. Jadi ada di sini ya, Dark Ages, yang menganiaya adalah Roma kepausan. Sekarang kita lihat lagi Wahyu pasal 8 dan 9 ya. Wahyu pasal 8 dan 9 sama seperti sebelumnya, kaum futuris mengatakan bahwa ini semua ini terjadi di masa depan ya, di sini, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kaum historis mengatakan ini sebetulnya sudah terjadi di masa lampau ya. Jadi 4 trompet yang pertama ini adalah kejatuhan kerajaan Roma, ada di sini. Kemudian 5 dan 6 ini adalah kebangkitan Islam ya. Kebangkitan Islam itu ada di sini. Jadi menguasai daerah-daerah Kristen. Dan Wahyu pasal yang ke-11 itu menyangkut 2 saksi ya. Kaum futuris mengatakan bahwa ini adalah orang-orang beneran ya, yang akan bernubuat di Yerusalem pada masa penganiayaan. Jadi akan muncul orang-orang yang beneran ini yang akan bernubuat di sini. Namun bagi kaum historis, ini sebetulnya adalah 2 saksi yang mengacu kepada perjanjian lama dan perjanjian baru yang bernubuat selama masa atau selama sejarah kekristenan. Di Wahyu 12 ya, di Wahyu 12 kan diceritakan mengenai bagaimana setan itu dicampakkan. Bagi kaum futuris ini juga mengacu kepada masa yang akan datang ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun bagi kaum historisis ini sebetulnya kejadiannya sudah lampau, sudah lewat. Itu ketika setan dicampakkan dari sorga. Dan ketika itu Yesus dilahirkan, kemudian diselamatkan dan kembali kepada Yesus bangkit dan kembali ke sorga. Dan wanita itu melambangkan gereja. Dan gereja ini adalah objek daripada serangan setan ya terhadap gereja itu. Dan kalau kita lihat di
pasal 13 dari buku Wahyu, ada the rise of the beast. Nah, kaum futuris mengatakan bahwa ini juga akan terjadi di masa yang akan datang. Sama seperti yang wahyu-wahyu, penubuatan dalam wahyu-wahyu sebelumnya terjadi di sini. Dan satu orang jahat atau Mr. Sin atau Antikristus itu akan muncul di sini. Tapi bagi kaum historis itu sebetulnya adalah kuasa tanduk kecil yang sudah terjadi di daerah sini ya, di periode ini. Dan mereka yakin karena itu adalah sesuai dengan ayat-ayat yang dituliskan di situ. Dan di pasal 17 dan 18, The Rise and Fall of Babylon, kaum futuris mengatakan bahwa itu merupakan pembangunan kota Babylon kembali selama masa penganiayaan. Jadi di sini akan dibangun lagi kota Babylon menurut mereka. Namun kaum historis mengatakan bahwa itu sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita bisa melihat bahwa Antikristus itu duduk di atas 7 bukit. Dan mereka mengatakan kaum historis itu mengacu ini sebagai kerajaan Roma kepausan. Jadi itu sedikit perbedaan antara paham historicism dan paham futurism. Nah, saya harapkan saudara bisa search lebih lanjut dan berdoa agar supaya Roh Suci bisa membawa saudara dan saya kepada kebenaran yang hakiki. Adalah doa dan harapan kami.